Dari anak-anakku semua, yang kalian dirikan di sini, yang kalian urus di sini, yang kalian bangun di sini, yang kalian bangun di sini adalah pendirian dari Allah. Dari Allah. Di mana? Cari di lembaga pendidikan mana ada? Allah yang mendirikan. Jadi kira-kira bagaimana kita yang ada di sini, yang terlibat di sini, yang memberikan waktu di sini, yang memberikan sumbangsi pikiran di sini, kita setiap hari berhubungan terus dengan Allah melalui lembaga ini. Lalu saya tanya lagi, apa pesannya Puang? Tamu itu tentu punya pesanan. Apa pesannya? 3 hal. 3 hal yang dia ceritakan, Guru tak sampaikan. Pertama, siapa yang menghidupkan DDI, bukan hanya alumni, simpatisan atau siapa saja. Alhamdulillah datang sekarang ini yang mewakili Bupati. Jangan khawatir nak, insya Allah beliau adalah perpanjangan tangan kita nanti di daerah untuk membangun Darud Dawah Irsyad Bukit Cendrawasih, insya Allah. Amin. Apa pesanannya? Yang pertama, siapa yang menghidupkan DDI akan dijamin kehidupannya oleh Allah. Saya ulangi, siapa yang menghidupkan DDI akan dijamin kehidupannya oleh Allah. Jangan khawatir Pak, ini tamu dari Allah ini yang bilang ini. Guru tak menyampaikan ke kami apa yang disampaikan tadi oleh tamu dari Allah, berarti itu adalah utusan Allah yang datang. Guru tak sering menerima begitu. Malah ketika beliau pernah beli Toyota Hardtop, mungkin masih ada yang mengingat Hardtop. Waktu itu Guru tak membayar sebahagian. Guru tak waktu itu masih tinggal di Parepare. Sisanya itu pada suatu pagi Guru tak bangun setelah salat subuh, keluar di teras di ruang tamu, duduk-duduk. Anak-anak santri yang tinggal di rumahnya memperbaiki kasurnya Guru tak dengan bantalnya. Lalu datanglah sang pemilik mobil, seraya mengatakan, "Dek mau belok masih nggak Puang?" Artinya tidak mau menagih. Tapi Guru tak ngerti tentang hal itu. Maka anak-anak tadi ini setelah memperbaiki bantal dengan kasur spraynya, dia pijit-pijit Guru tak di ruang tamu. Guru tak suka dipijit-pijit. Lalu Guru tak berkata begini, "Nah, coba kau lihat di bawah bantal. Apa yang mau dilihat di bawah bantal? Nah, saya baru selesaikan ini." Di dalam hatinya anak itu, saya baru selesai memperbaiki kasurnya, bantalnya Pak. Coba kau lihat dari bantal. Setelah masuk, ternyata ada setumpuk uang pas dengan apa yang akan dibayarkan yang punya mobil tadi itu. Baru itu uang tertulis di luarnya, minallah, dari Allah. Inilah kemuliaan dari anugerah Made Guru tak banyak. Ya tidak perlu saya sampaikan satu persatu di sini, nantilah di lain waktu. Kemudian yang kedua, pesannya tamu dari Allah mengatakan, siapa yang memelihara DDI akan dipelihara oleh Allah. Jadi Allah yang memelihara kita. Dan yang ketiga, siapa yang menjaga DDI maka akan dijaga oleh Allah. Mari ikhlaskan hati.
Dengan hati kita yang ikhlas tidak akan menghambat duniawi kita. Karena siapa yang menghidupkan akan diberi kehidupan oleh Allah. Makanya banyak pemerhati Darul Da'wah Wal Irsyad, Pak, yang alhamdulillah berlatar belakang pengusaha. Alhamdulillah semakin dia terlibat di Darul Da'wah Wal Irsyad semakin meningkat. Kemarin pemilik Bosowa buat asrama di DDI, buat apa di DDI. Alhamdulillah dari perusahaannya 8 menjadi 52 perusahaan. Pak JK, Pak Yusuf Kala, tahu Pak JK? Alhamdulillah kemarin ini sudah memberikan support pengembangan dana di pondok pesantren untuk geliat ekonominya, kurang lebih 5,2 M. Tapi mulai dari beliau menjaga DDI, berpartisipasi dan DDI, menjadi Dewan Pembina DDI, dari situlah awalnya beliau diangkat menjadi ketua Kadin, beliau diangkat menjadi menteri, bahkan beliau dipilih dengan mulus 2 kali jadi wakil presiden. Dan alhamdulillah boleh kita mungkin mengacungkan tangan bahwa Pak JK adalah pejabat yang terbersih di negeri ini. Betul? Betul. Tidak ada persoalan apa-apa. Nah, sesudah itu saya minta didoakan. Puang, saya mau berangkat ke Australia, mohon didoakan, Puang. Sudah didoakan, berangkatlah saya menuju ke Makassar, tapi mampir dulu di Mangkoso. Waktu itu setelah saya sampai di Makassar, kapal Kerinci sudah diangkat tangganya. Sudah diangkat tangganya. Tangga terakhirnya sudah diangkat. Kenapa kepala KP3 keluar dari kantornya? Melihat saya lari, langsung "Hei, mau kemana?" Kebetulan kenal baik. Kenapa kenal baik? Karena kepala KP3 waktu itu memang orang asli Mangkoso. Jadi apa yang terjadi? Saya disuruh sama buruh diangkat naik ke kapal. Jadi bukan saya lewat tangga, diangkat oleh buruh. Kenapa? Pimpinannya yang ngomong. Ini berkah. Sampai di Jakarta diumumkan dari semua yang mau berangkat pendidikan di Australia sebanyak 19 orang, ada 7 orang yang tidak jadi karena sakit. Semua orang menuduh ke saya. Karena kenapa? Waktu itu berat badan saya 73, turun ke 59 karena penyakit diabetes. Ternyata sampai di situ. Saya selalu mengatakan insya Allah nama saya tidak ada. Tidak dikembalikan. Karena kenapa? Saya yakin bahwa ketika didoakan Gurutta berangkat ke Australia, yang mau membawa doa itu ada di situ. Tanggung Allah pasti sampai. Ya toh, kalau ada surat yang mau dikirim, tukang posnya sudah ada di situ, aman. Alhamdulillah, saya berangkat ke Australia. Dan di Australia, alhamdulillah selama itu, termasuk disitulah perkenalan awal saya dengan Bapak HM Yusuf Kala. Insya Allah, mudah-mudahan fotonya nanti saya akan kirim ke beliau. Biasa malam-malam saya WA dengan beliau. Karena kenapa? Saya dipercayakan oleh Konjen RI untuk khutbah lebaran di sana. Kebetulan beliau ada, Pak JK ada, Pak Jenderal Yusuf ada, Pak Abu Rizal Bakri ada. Alhamdulillah diminta untuk khutbah lebaran di situ. Itu saya mengatakan bukan kekuatan saya, tapi ini tadi doa Al-Mukarram Andre Gurutta di saat tamu itu datang. Dan doa itu akan melekat bagi siapa semua yang memberi perhatian di Darul Da'wah Wal Irsyad. Jangan tinggalkan DDI setelah kita berada di DDI. Karena kenapa? DDI adalah bangunan yang didirikan oleh Allah. Malah yang di luar dari DDI bergabung DDI, mari secepatnya kita masuk di DDI. Pak Bupati, mari secepatnya masuk di DDI, Pak. Insya Allah akan ada berkah. Bapak Majelis Ulama Indonesia, mari masuk bergabung di DDI, Pak. DDI terbuka untuk siapapun yang bersimpati kepada DDI, yang mau terlibat di Darul Da'wah Wal Irsyad, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya tidak berpanjang lebar. Kita akan membentuk pengurus wilayah DDI. Alhamdulillah.